Football Universe. Pemain ini terkenal karena kepintarannya untuk mencari posisi di kotak penalti dan juga kemampuannya untuk mencetak gol-gol indah. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Jurgen Klinsmann lahir pada tanggal 30 Juli 1964 di kota kecil Göppingen, sebelah selatan Jerman yang masuk ke dalam wilayah kota Stuttgart. Klinsmann berasal dari keluarga yang memiliki bisnis roti di distrik Botnach. Toko roti tersebut bernama Klinsmann Bakery, yang didirikan ayah ibunya pada tahun 1978. Keseharian Klinsmann diisi dengan membantu bisnis keluarganya untuk menjadi penjajah roti keliling di sekitar Botnach. Karena hal ini, teman-temannya memberi dia julukan anak tukang roti dari Botnach. Sejak kecil, bakat Klinsmann sudah mulai terlihat. Dia dikenal sebagai seorang pencetak gol hebat. Pada usia 10 tahun, Klinsmann pernah mencetak 16 gol dalam satu pertandingan yang hanya berdurasi 20 menit saja. Klinsmann kecil pun semakin berkembang, dan saat menginjak usia remaja, dia bergabung dengan Stuttgarter Kickers Junior di usia 14 tahun. Sejak saat itu dia benar-benar memperlengkapi skill sepak bolanya dengan giat berlatih dan mengikuti semua anjuran pelatihnya. Tetapi ayah Klinsmann masih belum 100% mendukung impian anaknya untuk menjadi pemain sepak bola. Ayahnya meminta Klinsmann untuk menyelesaikan sekolah kejuruan di bidang bakery dulu. Setelah itu, Klinsmann baru boleh terjun ke sepak bola profesional. Hal ini bukan tanpa alasan. Ayah Klinsmann ingin anaknya memiliki bekal pendidikan yang dapat digunakan jika dia tidak menjadi pemain sepak bola lagi. Karena untuk menjadi pemain sepak bola profesional yang dibayar dengan stabil di Jerman, waktu itu masih sangat sulit. Klinsmann pun mengikuti anjuran ayahnya dan menyelesaikan sekolah kejuruan bakery tersebut. Setelah itu, ayahnya akhirnya mengizinkannya menjadi pemain sepak bola. Dengan diberikan lampu hijau ini, Klinsmann tambah giat berlatih dan sering menambah porsi latihan pribadi. 2 kali sepekan, Klinsmann berlatih di bawah arahan Horst Allmann, salah satu pelatih sprint terbaik di Jerman saat itu. Pihak klubnya sempat melarang aktivitas Klinsmann ini karena takut overtraining dan bisa menyebabkan cedera. Tetapi Klinsmann tetap melakukannya untuk menyempurnakan teknik dan fisiknya. Pada usia 17 tahun, akhirnya Klinsmann berkesempatan untuk bermain di klub Stuttgarter Kickers Senior. Pada waktu itu, klub ini berlaga di Divisi 2 Jerman. Di sana, Klinsmann berkembang menjadi seorang striker house goal. Dari 61 kali penampilannya, dia mampu mencetak 22 gol. Karena perkembangannya yang luar biasa ini, maka pada tahun 1984, saat Klinsmann berusia 20 tahun, tim Bundesliga VfB Stuttgart akhirnya merekrutnya. Di Stuttgart, Klinsmann semakin menjadi-jadi. Gol demi gol dia ciptakan, dan media Jerman mulai mengenalnya sebagai pemain muda potensial. Dia tidak memiliki tubuh yang terlalu atletis. Dia juga sering kalah dalam duel badan. Tetapi kelebihan Klinsmann adalah kepintarannya membaca permainan. Dia tahu kapan harus berlari ke ruang kosong atau ke belakang bek lawan. Hal ini membuatnya dengan mudah mendapatkan bola di kotak penalti untuk kemudian ditransfer menjadi gol. Klinsmann bermain untuk VfB Stuttgart selama 5 musim, mencetak 79 gol dari 156 kali penampilannya. Fans Stuttgart sangat mengidolakannya karena dia juga adalah salah satu pahlawan mereka ketika masuk final UEFA Cup musim 1988-1989. Walaupun mereka akhirnya kalah di final tersebut. Kehebatan Klinsmann di klub akhirnya berbuah manis. Pada tahun 1987, ia dipanggil bergabung bersama tim nasional Jerman Barat.
Klinsmann kemudian mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi di Olimpiade 1988 dan membawa Jerman Barat memenangkan medali perunggu. Di tahun yang sama, Klinsmann kemudian juga memperkuat Jerman Barat di Piala Eropa 1988 yang dilaksanakan di negaranya. Tetapi kekalahan menyakitkan dari musuh utama Jerman, yaitu Belanda di babak semifinal, memupuskan impian Klinsmann dan masyarakat Jerman. Pada tahun 1989, Klinsmann akhirnya meninggalkan VfB Stuttgart untuk kemudian menuju ke liga terbaik dunia waktu itu, Liga Italia Serie A, dan bergabung dengan Inter Milan. Kedatangan Klinsmann di Giuseppe Meazza adalah untuk melengkapi trio Jerman yang menjadi proyek besar Inter Milan untuk bersaing dengan rekan sekota mereka AC Milan. Waktu itu AC Milan memiliki trio terbaik di dunia yang berasal dari Belanda. Mereka adalah Van Basten, Ruud Gullit, dan Frank Rijkaard. Sementara itu di Inter Milan, mereka memiliki Lothar Matthäus, Andreas Brehme, kemudian mendatangkan Klinsmann untuk menambah kekuatan di lini depan. Setahun kemudian, Klinsmann dan trio Inter Milannya memperkuat Jerman Barat di Piala Dunia 1990 Italia. Kali ini permainan Jerman Barat sangat baik, dan mereka berhasil masuk final untuk menghadapi Argentina yang adalah juara bertahan. Jerman Barat akhirnya mampu menang 1-0 dan Klinsmann akhirnya bisa mengangkat trofi terbaik di dunia tersebut. Kegemilangan Klinsmann di tim nasional Jerman Barat ternyata tidak terlalu berdampak untuk klubnya Inter Milan. Bersama trio Jermannya, Inter Milan hanya mampu memenangkan Piala UEFA Cup musim 1989-1990. Pada tahun 1992, Klinsmann akhirnya meninggalkan Inter Milan dan menuju ke AS Monaco. Selama bermain di Inter Milan, Klinsmann mampu mencetak 34 gol dari 95 kali penampilannya. Di AS Monaco, Klinsmann kembali tampil memukau. Selama 2 musim di sana, dia mampu mencetak 29 gol dari 65 kali penampilannya. Ketajamannya ini dia dapatkan kembali berkat tangan dingin pelatih AS Monaco waktu itu yang bernama Arsene Wenger atau Sang Profesor. Pada tahun 1994, Klinsmann akhirnya dipinang Tottenham Hotspur untuk bermain di Liga Inggris. Ketika kali pertama tiba di Tottenham, Klinsmann adalah figur paling dibenci fans Spurs karena dia pernah melakukan diving saat timnas Jerman mendepak timnas Inggris di Piala Dunia tahun 1990. Namun, setelah membuat gol dalam penampilan perdananya bersama Spurs, Klinsmann perlahan menjadi figur paling dicintai fans Spurs. Seorang wartawan Guardian yang sempat menulis artikel Why I Hate Jurgen Klinsmann kembali menerbitkan tulisannya lagi dengan judul Why I Love Jurgen Klinsmann. Pada tahun 1995, Klinsmann memperoleh penghargaan pemain terbaik versi wartawan sepak bola Inggris. Selama semusim membela Tottenham Hotspur, Klinsmann mampu mencetak 21 gol dari 41 kali penampilannya. Tim besar Bayern Munchen akhirnya segera memanggil Klinsmann pulang untuk memperkuat barisan penyerang mereka. Di Bayern Munchen, Klinsmann masih sangat perkasa dan membawa Bayern memenangkan gelar Liga Jerman. Gol-gol spektakulernya seakan tidak habis dimakan zaman. Karena kegemilangannya, maka pada Piala Eropa 1996, akhirnya Klinsmann dipilih untuk menjadi kapten tim nasional Jerman, yang waktu itu dilatih oleh Berti Vogts. Di Piala Eropa tersebut, Jerman Barat dan Jerman Timur telah bersatu, dan hanya menggunakan nama Jerman saja. Hal ini tentu saja menjadi tanggung jawab yang cukup berat bagi Klinsmann untuk memimpin pasukan Jerman bersatu. Tetapi Klinsmann mampu melakukannya dengan baik, dan tim Jerman akhirnya mampu melaju sampai ke babak final. Di babak final, mereka berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-1. Klinsmann pun akhirnya mengangkat trofi Piala Eropa yang diserahkan oleh Ratu Elizabeth dari Inggris.
Kemenangan ini menjadi sangat berarti bagi Klinsmann karena impiannya dari kecil untuk mengangkat Piala Eropa dan Piala Dunia untuk Jerman telah tercapai. Pada pertengahan tahun 1998 setelah Piala Dunia Prancis, Klinsmann akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu di usianya yang ke-34 tahun. 5 tahun kemudian, Klinsmann sempat kembali ke lapangan untuk memperkuat Orange County Blue Star atau klub di Liga Amerika, tetapi menggunakan nama samaran, yaitu Jay Gopingen. Waktu itu usianya telah mencapai 39 tahun, tapi Klinsmann masih bisa mencetak 5 gol dari 8 pertandingan yang diikutinya. Klinsmann pun mengantarkan klub tersebut untuk maju ke babak playoff. Klinsmann adalah seorang pemain sepak bola yang pantang menyerah. Dimulai dari berjualan roti, giat berlatih, mengangkat Piala Dunia, sampai menjadi kapten tim nasional Jerman adalah rekam jejaknya yang selalu dikenang keluarganya, masyarakat Jerman, dan pencinta sepak bola dunia.